Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di awal film, terlihat sepasang kekasih yang sedang berada di dalam mobil. Lalu sang pria mengeluarkan taring dan menggigit si wanita. Lalu terlihat seorang anak kecil perempuan bernama Jen yang sedang menonton TV. Di sini akhirnya kita tahu, ternyata adegan di awal tadi hanyalah sebuah film saja. Di meja makan terlihat dua anak laki-laki, yang ini bernama Ethan dan yang ini bernama Benny. Mereka terlihat sedang sibuk menaruh makanannya di meja. Tidak selang berapa lama, Jen mendengar suara dentuman dari luar rumah. Jen pun lantas menuju keluar untuk memeriksanya. Ternyata di sana ada seorang anak nakal yang bernama Tony sedang melempari garasi rumah dengan menggunakan bola. Saat Jen menegur Tony, Tony justru merebut dan membuang boneka milik Jen. Saat Jen berlari mengambil bonekanya, tiba-tiba Tony dibawa terbang oleh sesuatu. Jen yang melihat hal tersebut lantas berteriak histeris. Lalu orang tua Jen dan Ethan pun datang. Ibu Jen yang sangat khawatir lantas memeluk Jen dan memanggil Ethan. Ethan dan Benny pun terlihat sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Esok harinya di sekolah, terlihat semua orang sedang menonton sebuah film vampir romantis, semacam Twilight Saga gitulah. Lalu terlihat Ethan dan Benny yang sedang membicarakan tentang babysitter yang akan menjaga adik Ethan nanti malam. Ethan mengatakan bahwa babysitter yang akan menjaga adiknya adalah salah satu siswi dari sekolahnya yang bernama Erika. Lalu datang beberapa pria yang dipimpin oleh Jesse. Terlihat ia sedang menghipnotis kepala sekolah yang sedang memasang poster. Lalu pergi dari tempat tersebut. French roast. Good choice. Di kantin sekolah, Benny dan Ethan disapa oleh salah satu teman mereka bernama Rory. Mereka berdua seperti tidak menyukai Rory, dikarenakan Rory adalah seorang siswa yang cupu. Saat Rory mengatakan bahwa ia mau meminjam uang pada Ethan, Ethan pun lantas berpaling dari Rory. Saat Ethan berpaling, tidak sengaja ia menabrak seorang gadis cantik bernama Sarah. Di sini, Ethan terlihat sangat terpesona melihat Sarah. Namun Sarah justru terlihat cukup kesal dengan Ethan, dan lantas pergi dan meninggalkan Ethan. Sarah pun lantas menuju ke salah satu meja. Di sana ia disapa oleh Erika. Erika mengatakan bahwa ia telah memiliki 200 tiket untuk menonton kelanjutan dari film vampir romantis ala Twilight tersebut. Ia pun ingin mengajak Sarah dan juga pacar Sarah yang bernama Jessie. Namun Sarah pun mengatakan bahwa Jessie tidak menyukai film yang berbau vampir. Erika yang mendengar hal tersebut mulai terlihat cukup kecewa dan mengatakan bahwa Sarah dan pacarnya adalah pengkhianat komunitas vampir. Di meja lain terlihat Benny terus memandangi Erika. Benny pun mengatakan pada Ethan bahwa ia sangat menyukai Erika dan nanti malam saat Erika menjadi babysitter Jen, ia akan datang ke rumah Ethan. Malam harinya sebelum ibu dan ayahnya pergi, Ethan meminta pada ibunya agar membatalkan untuk menyewa babysitter. Ia berjanji akan menjaga Jen dengan baik dan tidak akan membiarkan Jen keluar rumah sendirian seperti semalam. Namun ibunya mengatakan bahwa ia tidak bisa membatalkannya dikarenakan ibu dan ayah Ethan masih belum bisa mempercayai Ethan karena kejadian semalam. Sorry, pal. She's a sheriff. Ethan yang marah pun mengatakan bahwa ia akan mengunci dirinya di kamar dan tidak akan peduli dengan kejadian apapun yang ada di luar kamarnya. Lalu Ethan masuk ke dalam kamarnya. Di tempat lain, Erika yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Ethan terlihat sangat ketakutan karena jalan yang dilalui oleh Erika sangat sepi dan mencekam. Lalu tiba-tiba Erika dikagetkan oleh sapaan dari Sarah yang tiba-tiba muncul dari belakang Erika. Sarah mengatakan pada Erika bahwa ia minta maaf karena belum bisa menjadi teman yang baik untuknya. Lalu Sarah pun akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak menyukai film vampir. Erika yang marah pun lantas mengatakan bahwa Sarah adalah pengkhianat komunitas. Lalu Erika pun berpaling dari Sarah. Tidak selang berapa lama dari belakang Sarah muncul Jessie yang mendarat seperti ini. Lalu muncul juga teman-teman Jessie yang lain. Salah satu teman Jessie mengajak Erika untuk datang ke pesta mereka malam ini. Erika dengan senang hati mengiyakan tawaran tersebut. Sarah pun mencoba untuk menjaga Erika. Namun Erika tidak menghiraukan Sarah sama sekali. Dan Sarah pun pergi bersama teman-teman Jessie. Setelah mereka pergi, Sarah memohon pada Jessie agar tidak memilih Erika untuk menjadi korbannya. Dan di sini akhirnya kita tahu, ternyata Sarah, Jessie, dan teman-temannya adalah seorang vampir. Saat Jessie mengatakan bahwa ini demi kebaikan Sarah, tiba-tiba
Tiba-tiba, Sarah pun langsung menampar Jessie. Lalu Sarah yang hendak berlari untuk menyelamatkan Erika dihadang oleh Jessie. Dan pertarungan pun terjadi. Ibu dan ayah Ethan pun membuka pintu. Ibu Ethan yang melihat Sarah tepat di depan pintu langsung bertanya, "Apakah kau Erika sang babysitter?" Sarah pun mengatakan bahwa ia adalah teman dari Erika yang akan menggantikan Erika untuk menjadi babysitter. Ibu Ethan pun lantas menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam rumah. Saat Jen berkenalan dengan Sarah, tiba-tiba Ethan turun. Dan nampak di sini Ethan sangat terpesona melihat gadis cantik idamannya ada di rumahnya untuk menjadi babysitter. Ibu Ethan yang melihat tangan Sarah berdarah lantas bertanya, mengapa tangan Sarah berdarah? Sarah pun menjawab bahwa ia tadi lewat jalan pintas melalui hutan dan mendapatkan goresan sedikit dari ranting pohon. Ethan yang melihat hal itu lantas mengatakan bahwa ia akan mengambil perban untuk mengobati Sarah. Lalu, kedua orang tua Ethan pun pergi. Ethan yang sedang ada di kamar pun lantas berdandan seganteng mungkin. Saat Ethan dengan gaya sok gantengnya memberikan perban kepada Sarah, tiba-tiba pintu digedor. Sarah yang mengira itu adalah Jessie dan teman-temannya mengambil sebuah payung untuk berjaga-jaga. Namun saat pintu dibuka, itu ternyata adalah Benny. Sarah pun lantas pergi ke kamar mandi untuk menelpon Erika. Singkat cerita, Benny memesan sebuah pizza, sedangkan Ethan pergi ke kamar mandi karena khawatir dengan Sarah yang sudah cukup lama tidak keluar. Saat Ethan membuka pintu kamar mandi, Ethan melihat bayangan Sarah terlihat samar-samar dari cermin. Ethan yang ketakutan pun lantas menutup kembali pintu kamar mandi, lalu mencoba memberitahu Benny tentang apa yang ia lihat. Namun di sini Benny sama sekali tidak mempercayai Ethan. Sarah yang khawatir dengan Erika pun lantas keluar dari kamar mandi dan bertanya pada Ethan, apakah ia boleh berhenti untuk menjadi babysitter untuk Jen? Ethan yang ketakutan pun mengatakan ya, tentu saja. Lalu Sarah pun bersiap untuk pergi dari rumah Ethan sambil mengatakan bahwa ia ingin pergi untuk menyelamatkan Erika. Namun sebelum pergi, Sarah tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Ethan yang mencoba mengambilkan ponsel tersebut, tangannya tersentuh tangan Sarah. Lalu Ethan pun mendapatkan sebuah penglihatan, yaitu sebuah pohon dan sebuah pemakaman. Lalu Sarah pun pergi. Ethan pun lantas menceritakan apa yang terjadi padanya barusan kepada Benny. Ethan yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, berniat untuk mengikuti Sarah. Benny pun setuju. Lalu Benny memanggil neneknya untuk menjaga Jen. Lalu Ethan dan Benny pun pergi. Di tengah perjalanan, Benny dan Ethan melihat Sarah yang sedang memakan seekor tikus. Benny dan Ethan yang ketakutan pun lantas berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah pelarian mereka, Benny malah terjatuh. Dan saat Ethan menolong Benny untuk berdiri, tiba-tiba Sarah datang. Di sana, Sarah mengatakan bahwa ia tidak akan memakan mereka. Ia mengatakan bahwa ia sekarang menjadi vampir karena digigit oleh mantan pacarnya yang bernama Jessie. Jadi ia sekarang adalah seorang pemula, bukan vampir seutuhnya. Ia akan bisa menjadi vampir seutuhnya apabila ia sudah meminum darah manusia. Dan kini Sarah sedang mencari cara bagaimana ia bisa menjadi manusia seutuhnya kembali. Dikarenakan jika ia tidak meminum darah manusia malam ini, maka ia akan mati. Lalu Sarah mengantar Ethan dan Benny pulang ke rumah Ethan karena menurut Sarah rumah Ethan cukup aman dari vampir. Can't you wait just a few? I haven't examined. Sesampainya di rumah Ethan, Jen sedang menonton TV sendirian, sedangkan nenek Benny tidur. Sarah pun lantas pamit untuk menyelamatkan Erika. Tidak selang berapa lama, tukang antar pizza pun datang. Saat Benny membukakan pintu dan menyuruhnya masuk, Ethan dan Benny baru menyadari bahwa ternyata pengantar pizza tersebut adalah seorang vampir. Sarah yang mendengar teriakan dari Benny dan Ethan lantas datang kembali untuk menyelamatkan mereka. Saat vampir tersebut hendak menyerang, Benny yang sedang memegang pizza dengan ekstra bawang langsung menyerang vampir tersebut dengan menempelkan pizzanya pada tubuh vampir tersebut. Saat vampir tersebut kesakitan, Benny, Ethan, dan Jen berlari ke lantai atas, sedangkan Sarah mencoba untuk bertarung dengan vampir pizza tersebut. Tidak selang berapa lama, terdengar pintu kamar diketuk oleh Sarah. Sarah pun masuk, lalu mereka lari keluar rumah melalui jendela. Saat mereka berlari, tiba-tiba vampir pizza tersebut menghadang mereka. Dan saat vampir pizza itu hendak menyerang, tiba-tiba Sarah muncul dan langsung membunuh vampir tersebut. Singkat cerita, Sarah pun berpamitan lagi untuk menyelamatkan Erika. Lalu Benny ditelepon oleh Rory. Benny, what's up? That's what's up.
Rory mengatakan bahwa ia sekarang sedang berada di sebuah pesta keren. Lalu ia memfoto salah satu sudut ruangan yang cukup ramai dan mengirimkannya pada Benny. Namun di sini Benny tidak melihat siapa-siapa. Ia hanya melihat Erika yang seperti sedang menari sendirian. Ethan dan Benny yang sudah mengetahui bahwa itu adalah pesta para vampir mencoba memperingatkan pada Rory untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Rory malah mengabaikan Ethan dengan menutup teleponnya. Ethan dan Benny yang sangat khawatir dengan hal buruk yang bisa saja terjadi pada Rory memutuskan untuk menyelamatkan Rory. Mereka pun memutuskan untuk berangkat menggunakan mobil milik nenek Benny. Ethan yang melihat di dalam mobil tersebut ada beberapa lampu ultraviolet mengatakan pada Benny bahwa lampu tersebut bisa mereka gunakan untuk melawan para vampir. Di tengah perjalanan, Ethan dan Benny bertemu kembali dengan Sarah yang sedang berjalan kaki. Mereka mengajak Sarah untuk naik ke dalam mobil lalu bersama-sama menyelamatkan Rory dan Erika. Sesampainya mereka di tempat pesta vampir, Sarah mengatakan pada Benny dan Ethan agar mereka tetap menunggu di dalam mobil. Lalu Sarah pun langsung masuk ke dalam tempat pesta tersebut. Saat Sarah sudah masuk, Ethan mengajak Benny untuk masuk juga. Sarah mencoba untuk mengajak Erika keluar dari tempat tersebut, namun Erika tetap menolak. Di luar ruangan, terlihat Ethan dan Benny menyelinap masuk melalui semak-semak. Terlihat Benny ingin merekam para vampir menggunakan kamera infrared yang ia miliki. Namun, Ethan yang takut ketahuan merebut kamera tersebut. Alhasil karena mereka saling tarik-menarik kamera, mereka malah jatuh di tempat para vampir. Lalu mereka mencoba membaur dengan berpura-pura menjadi vampir juga. Saat Ethan dan Benny akan masuk ke ruangan pesta untuk mencari Rory, tiba-tiba dari belakang Rory muncul. Ethan langsung mengajak Rory untuk pergi dari pesta tersebut, namun Rory menolaknya dan malah justru mengajak mereka masuk. Di ruangan lain terlihat teman Jesse dan Erika keluar dari kamar, dan di sini terlihat Erika telah digigit. Ethan, Benny, dan Rory yang sudah masuk tak sengaja terjebak di sebuah ritual makan malam vampir, dan menu makan malamnya adalah Ethan, Rory, dan Benny. Tidak selang berapa lama, Sarah dan Jesse pun muncul. Jesse menyuruh Sarah untuk menggigit Rory. Namun, saat Sarah akan melakukannya, Ethan pun mencegahnya dengan memegang tangan Sarah. Alhasil Ethan pun mendapatkan penglihatan lagi. Kali ini Ethan melihat sebuah gereja dan api. Lalu Erika mendorong Sarah dan menggigit Rory. Sarah yang melihat hal tersebut lantas mengambil 2 buah kayu runcing untuk mengancam para vampir agar membiarkan ia, Ethan, dan Benny keluar dari tempat tersebut. Saat mereka berhasil keluar pagar, mereka dihadang oleh teman-teman Jesse, dan dengan bersenjatakan lampu ultraviolet, Ethan dan Benny pun melawan para vampir tersebut. Alhasil mereka pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Esok paginya di sekolah, terlihat Rory menghampiri Ethan dan Benny dan mengatakan bahwa ia telah menjadi vampir yang sesungguhnya. Ia pun merasa sangat luar biasa. Lalu datanglah beberapa teman dari Jesse. Rory pun lantas mengatakan bahwa ia dan semua vampir harus pergi ke gereja untuk mencari Cubel Animus. Di sebuah pemakaman, Benny, Ethan, dan Sarah sedang mengawasi para vampir yang sedang menggali tanah untuk mencari Cubel Animus. Lalu tanpa sengaja Sarah memegang pundak Ethan. Ethan pun kembali mendapatkan sebuah penglihatan. Kali ini Ethan melihat sebuah makam bertuliskan Shirley Ingrid 219 dan sebuah kotak. Benny yang sedang googling mengatakan bahwa Cubel Animus adalah sebuah kotak jiwa. Tidak selang berapa lama, para vampir itu mengangkat sebuah kotak yang sama persis dengan penglihatan Ethan tadi. Mereka pun menyimpulkan bahwa kotak tersebutlah yang disebut dengan Cubel Animus. Saat Benny, Ethan, dan Sarah akan pergi dari tempat tersebut, Benny yang ternyata membawa air suci dari gereja tidak sengaja menyiramkannya pada Sarah. Sarah pun berteriak kesakitan, dan hal tersebut membuat para vampir mengetahui tempat persembunyian mereka. Tapi untung saja mereka tidak sampai tertangkap oleh para vampir tersebut. Di tengah perjalanan, Sarah bertanya pada Ethan apa yang Ethan lihat ketika ia menyentuhnya. Ethan pun mengatakan semuanya. Malam harinya, Sarah datang ke rumah Ethan dengan membawa sebuah buku sejarah vampir. Di dalam buku tersebut dikisahkan bahwa vampir yang pertama kali adalah seorang penganut aliran sesat yang memiliki perjanjian dengan iblis. Dan saat Sarah memegang tangan Ethan, Ethan pun kembali mendapatkan penglihatan. Dan kali ini Ethan melihat Jesse yang ternyata dialah penganut aliran sesat tersebut dan merupakan vampir pertama di dunia. Ethan pun mengatakan saat ini Jesse sedang berusaha mengumpulkan 219 jiwa agar Jesse tidak bisa terkalahkan. Pagi harinya di sekolah, Benny dan Ethan mencari tahu apa rencana dari Jesse. Dan mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa Jesse malam ini akan memulai aksinya untuk mengumpulkan 219 jiwa di sebuah tempat pemutaran perdana film vampir romantis. Ethan mengatakan bahwa Jesse dan Benny harus mau ikut dengannya agar bisa menghentikan Jesse mengumpulkan jiwa. Sore harinya mereka pun berlatih dan membuat senjata untuk dipergunakan nanti malam.
Malam harinya sebelum mereka pergi, Nenek Benny memberikan 2 bilah pisau untuk membunuh vampir. Di sana Nenek Benny bercerita bahwa ia sebenarnya adalah seorang penyihir dan ia juga tahu bahwa sebenarnya Ethan adalah seorang penerawang. Lalu mereka pun pergi. Singkat cerita, tibalah Benny, Sarah, dan Ethan di gedung pemutaran film. Lalu mereka menyelinap masuk melalui pintu belakang gedung untuk mempersiapkan penyerangan. Saat acara pemutaran film hendak dimulai, Jesse dan teman-temannya berdiri di panggung. Terlihat Erika menyampaikan beberapa sambutan, lalu memanggil salah satu penonton untuk naik ke panggung. Saat di atas panggung, Jesse lantas menggigit penonton tersebut hingga tumbang. Semua penonton lantas bertepuk tangan karena mengira itu adalah aksi pertunjukan sebelum pemutaran film. Jesse pun lantas mengambil kotak pengumpul jiwa lalu membukanya. Terlihat jiwa penonton yang tadi digigit Jesse masuk ke dalam kotak. Lalu Ethan berteriak bahwa ada kebakaran. Jesse dan teman-temannya yang melihat hal itu langsung mulai menyerang para penonton yang lain dan kepanikan pun terjadi. Ethan, Benny, dan Sarah pun lantas menyerang para vampir. Mereka pun akhirnya saling bertarung. Singkat cerita, para vampir pun banyak yang telah mati. Namun Jesse berhasil kabur dari tempat tersebut. Lalu Ethan, Sarah, dan Benny keluar dari gedung tersebut untuk pulang ke rumah. Namun Sarah memutuskan untuk tidak ikut dikarenakan tubuhnya telah lemah akibat pertarungan tadi. Ethan dan Benny pun lantas pergi dari tempat tersebut. Di pertengahan perjalanan, Ethan menyadari bahwa pasti Jesse akan membawa kotak jiwa itu ke sebuah pohon keramat. Lalu Ethan mendapatkan sebuah penglihatan sebuah pohon yang berada di belakang rumahnya. Sesampainya di rumah, Ethan langsung menuju pohon yang ada di belakang rumahnya. Tidak selang berapa lama, Jesse muncul dari balik pohon. Ethan pun lantas mengambil pisau dan hendak menyerang Jesse. Namun Ethan langsung diserang Jesse dengan kekuatan sihirnya, sehingga Ethan tak berdaya. Lalu, tiba-tiba Benny datang dari belakang mencoba menyerang Jesse, namun gagal. Jesse yang sudah siap memulai ritualnya, tiba-tiba diserang oleh Sarah, dan ritualnya pun gagal. Ethan yang melihat kotak Jesse terjatuh, lalu mengambilnya. Saat Jesse meminta kotaknya kembali, tiba-tiba dari jendela rumah muncul Nenek Benny yang menyerang Jesse dengan petir. Lalu Ethan yang masih memegang kotak tersebut langsung membukanya. Alhasil semua jiwa yang ada dalam kotak tersebut keluar dan menyerang Jesse. Jesse pun akhirnya tewas. Esok paginya di sekolah, terlihat Sarah, Ethan, dan Benny sedang mengobrol. Ethan bertanya, apakah Sarah sudah menjadi vampir seutuhnya? Sarah berkata, ya. Ia dibantu oleh neneknya Benny untuk menjadi vampir seutuhnya tanpa harus meminum darah manusia. Lalu terlihat Rory dan Erika menyapa mereka. Dan film pun akhirnya tamat. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, cocok ya kan? Kalau kalian suka dengan film seperti ini ya kan, silahkan request ya. Boleh request, boleh. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen tentunya. Oke, thank you for watching this video ya toh. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya dan stay on Shadow Squad, enjoy your life like a king guys. Bye guys. Terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku.
selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.